Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan lanjutkan bercerita tentang fisika nuklir. Ini bacaannya dan ini materinya. Kita saat ini sedang membahas atau melihat model inti ya. Model inti, kita sudah tahu bahwa inti terdiri atas nukleon. Tapi bagaimana dinamika nukleon di dalam inti? Itu yang orang ingin tahu lebih jauh ya. Mengapa kita perlu tahu itu? Ini penting bahwa jika kita tahu bagaimana dinamika nukleon dalam inti, maka kita bisa menjelaskan jika ada penemuan atau data eksperimen baru, maka kita bisa memahaminya, menjelaskan fenomena tersebut. Dan kita juga bisa menghitung beberapa besaran-besaran inti. Nanti dibandingkan dengan eksperimen, itu akan menguatkan pengetahuan kita tentang inti. Nah, untuk itu orang buat model untuk keperluan ini. Model tentunya bukan sesuatu yang sebenarnya, jadi dia hanya menggantikan objek yang sebenarnya yang dimodelkan itu. Dan model itu hanya menggambarkan sebagian dari objek yang sebenarnya ya. Model yang baik tentu bisa menjelaskan banyak hal tentang objek yang dimodelkan, tapi tetap saja tidak bisa semuanya. Jadi model itu memiliki daerah kerja. Ada model A, dia bisa menjelaskan hal-hal sebagian ini tapi tidak bisa menjelaskan sebagian yang lain. Sebaliknya mungkin ada model B yang justru bisa menjelaskan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh model A, tapi dia sendiri model B tidak bisa menjelaskan fenomena yang bisa dijelaskan oleh model A. Jadi ada saling melengkapi model A, model B, dan model-model lainnya, model C dan seterusnya. Beberapa hal penting mengenai model, yaitu ya dia harus berfungsi ya. Jika tidak berfungsi, orang akan abaikan tuh, orang tidak akan pakai. Kemudian ini juga menarik bahwa bukan hanya berfungsi, tapi orang tentu ingin model yang simple, sederhana, mudah, efisien ya. Jadi walaupun kita punya dua model, misalkan dua-duanya sama-sama berfungsi, makanya orang pilih adalah model yang lebih sederhana, lebih efisien, lebih simple. Model inti ini dibagi dalam dua kelompok ya, sesuai bagaimana orang memandang nukleon di dalam inti. Yang pertama, orang lihat nukleon itu berdiri sendiri-sendiri, jadi singkatnya disebut independen. Jadi bukan sebagai satu kesatuan atau suatu kelompok. Cara pandang kedua, nukleon dilihat secara kolektif ya, secara bersama sebagai suatu kelompok nukleon, suatu kesatuan. Ini kalau kita bandingkan dengan atom, maka gambarannya adalah di dalam atom kita bisa pandang elektron-elektron itu berdiri sendiri-sendiri, masing-masing menempati satu keadaan kuantum sendiri ya. Bilangan kuantum utama kita sudah kenal di atom, bilangan kuantum momentum angular orbital, bilangan kuantum magnetiknya atau komponen Z dari momentum angular orbital dan spinnya. Sementara analogi dari model kolektif itu contohnya kalau kita lihat air, kita tidak lihat molekul per molekulnya, melainkan kita anggap air itu, setetes air, sebagai sekumpulan molekul air. Yang kita lihat gerakannya sebagai gerakan kolektif dari sekumpulan molekul-molekul air. Kita lihat lagi model independen, berarti nukleon dianggap berdiri sendiri-sendiri, kita lihat sendiri-sendiri. Dengan demikian diasumsikan nukleon tidak saling berinteraksi atau interaksinya pun lemah ya. Singkatnya dianggap tidak berinteraksi. Tapi kita tahu bahwa sesungguhnya antar nukleon kan berinteraksi, jadi pengaruh atau interaksi nukleon yang lain pada suatu nukleon itu diwujudkan secara efektif sebagai suatu potensial. Jadi nanti tiap nukleon dikenai potensial tersebut ya.
Pada model kolektif, kan dinamika nukleon dalam inti dilihat secara bersama. Nukleon dianggap tidak dilihat sendiri-sendiri tapi sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, secara tidak langsung kita menganggap nukleon saling berinteraksi. Kita tidak bisa melihat nukleon sebagai kelompok tanpa menganggap bahwa tiap nukleon dengan nukleon yang lainnya itu berinteraksi. Jadi sebetulnya dua kelompok model ini saling berlawanan ya. Singkatnya, di model independen nukleon kita anggap tidak saling berinteraksi ya, atau interaksi antonukleon digantikan dengan satu potensial. Jika nukleon tidak saling berinteraksi, berarti mean free path nukleon panjang. Ini jarak bebas rata-rata nukleon itu panjang, artinya nukleon bisa bergerak cukup jauh tanpa dia berinteraksi dengan nukleon lain ya, itu maksudnya mean free path ya. Di model kolektif nukleon saling berinteraksi. Jika saling berinteraksi berarti mean free path nukleon pendek, artinya nukleon bergerak sebentar, jarak pendek dia bertemu nukleon lain, dia berinteraksi, bergerak pendek lagi bertemu nukleon lain, dia berinteraksi, bergerak pendek lagi bertemu nukleon lain, dia berinteraksi ya. Itu gambaran mean free path ya, nukleon yang pendek. Jadi ini ada kontradiksi di sini, dianggap mean free path nukleon konsekuensinya berarti panjang, di sini konsekuensinya mean free path nukleon pendek. Nah ini mana yang benar, panjang atau pendek ya? Berlawanan. Dan ini menarik karena dua-dua model ini sama-sama berfungsi meskipun saling berlawanan. Bagaimana menjelaskannya? Ini ada dua yang berlawanan tapi sama-sama berfungsi menjelaskan fenomena inti. Ini jawabannya bisa ditengahi dengan melihat larangan Pauli. Sesuai larangan Pauli, maka tidak semua state atau semua keadaan kuantum itu bisa eksis ya. Khusus untuk fermion, nukleon adalah fermion ya. Jadi boleh saja mungkin nukleon berinteraksi, dua nukleon berinteraksi, dia akan sebagai hasil dari interaksi itu adalah suatu state, keadaan baru. Tapi keadaan baru itu bisa saja tidak memenuhi larangan Pauli, sehingga akibatnya keadaan baru itu tidak terbentuk. Nah, karena keadaan baru itu tidak terbentuk, sama saja berarti si nukleon itu tidak berinteraksi ya. Dengan demikian mean free path-nya menjadi panjang. Jadi itu menengahi antara, di sini konsekuensinya mean free path pendek karena sering berinteraksi, di sini konsekuensinya mean free path panjang karena tidak berinteraksi. Jadi kita jembatani dengan larangan Pauli bahwa interaksi-interaksi yang berlangsung di sini itu tidak semuanya terjadi ya, karena tidak semuanya memenuhi larangan Pauli, sehingga akibatnya konsekuensinya juga mean free path-nya tidak sependek yang kita bayangkan jika nukleon itu sering berinteraksi ya, dengan sesama nukleon. Kita lihat contoh model inti. Ini model yang paling tua, yaitu model tetes cairan liquid drop model, diajukan oleh Bohr ya. Kenapa dibayangkan inti seperti tetes cairan? Karena ada beberapa kemiripan sifat inti dengan sifat tetes cairan. Yang pertama, bahwa kalau kita punya tetes cairan, jika kita punya tetes cairan, maka ukurannya, kerapatannya itu tidak bergantung pada ukurannya ya. Contoh saja kita ambil air, mau dia segelas, 1 galon, 1 botol, densitasnya tetap. Nah, jika tetes itu dianggap bola, maka densitasnya itu konstan seperti ini ya. Jumlah molekul dibagi volume bola itu, dan densitasnya ini tetap.
Nah, inti juga kita dapatkan seperti itu ya. Inti bisa dianggap sebagai bola dengan radius yang sebanding dengan akar 3 dari jumlah nukleonnya. Dan dengan demikian kerapatannya jumlah nukleon per volume inti itu tidak bergantung pada jumlah nukleonnya ya, tapi tetap seperti di air ini ya. Kita lihat juga pada air, maka energi ikat tiap molekul sama ya. Begitu juga yang terjadi dengan inti. Kita ingat lagi grafik fraksi ikat inti ya. Pada suatu daerah tertentu nilainya konstan, berarti tiap nukleon merasakan ikatan yang sama, dan berarti juga total energi ikat inti itu sebanding dengan jumlah nukleon. Jika bicara status cairan, maka energi ikat total semua molekul di dalam status cairan itu sebanding dengan jumlah molekulnya. Ini kemiripan sifat inti dan status cairan atau sekeping kayu atau benda-benda bulk seperti itu ya. Nah, kita juga lihat bahwa pada tetes cairan itu juga berlaku koreksi efek permukaan ya, dalam perhitungan energi ikat, karena sebagian molekul cairan berada tidak di tengah tapi di permukaan cairan. Ini juga berlaku untuk inti. Jadi ini contoh-contoh kemiripan sifat-sifat inti dan status cairan. Karena itu kita bisa bayangkan atau perlakukan inti seperti kita menghitung atau memperlakukan atau membayangkan status cairan. Dan ini termasuk model kolektif ya, model kolektif yang pertama. Nah, model tetes cairan ini juga mendasari, kita ingat di rumus massa semi empiris ada suku sebanding dengan nomor massa atau jumlah nukleon, ada lagi suku sebanding dengan A pangkat 2/3. Kita ingat bahasan rumus massa semi empiris ini menunjukkan bahwa energi ikat sebanding dengan jumlah nukleon, dan itu ada di sini ya. Gambarnya seperti tetes cairan juga seperti itu, energi ikat total sebanding dengan jumlah molekul. Jadi memberi kontribusi di rumus massa semi empiris di suku ini ya, model tetes cairan. Kemudian suku yang ini juga menunjukkan efek koreksi permukaan yang kita sudah lihat bahwa untuk model tetes cairan itu dan untuk inti berlaku koreksi efek permukaan di energi ikatnya ya. Jadi model tetes cairan menguatkan atau mendasari dua suku ini di rumus massa semi empiris. Itu sebagian kontribusi dari model tetes cairan pada pemahaman tentang inti. Contoh lain bahwa model ini juga bisa menjelaskan keadaan resonansi pada reaksi nukleon dan inti. Jadi gambarannya seperti ini. Jika kita tembakkan nukleon pada suatu inti, energi nukleonnya bisa bervariasi, dan kita hitung atau kita ukur penampang lintangnya, orang dapatkan ada peak, ada puncak-puncak yang tinggi ini di beberapa energi tertentu. Nah, jika orang ukur lebar puncak ini ya, ambil salah satu yang ini ya, ini lebar puncaknya, karena ini sumbu energi maka lebarnya adalah dE. Kemudian orang gunakan ketidakpastian Heisenberg ya, bahwa dE kali delta E kali delta T sebanding dengan H bar, didapatkan nilai delta T. Jika delta T ini digambarkan sebagai waktu yang dibutuhkan inti nukleon ketika menabrak inti, dia menembus masuk dari sini, keluar dari sini, itu nilai ini terlalu besar ya, karena inti itu kan kecil. Jadi kalau dibayangkan nukleon punya energi sekian, kecepatannya sekian, jika dia menembus inti waktunya akan sangat singkat sekali. Jadi ini aneh.
ada peak ya. Itu nanti bisa dijelaskan dengan model tetes cairan, kita lihat di halaman berikutnya. Jadi sementara kita pahami dulu bahwa resonansi itu menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara energi nukleon yang datang dengan salah satu modus dinamika inti ya. Di dalam inti itu internal ada gerakan inti, ada modus gerakan inti. Nah, energi nukleon yang datang cocok dengan salah satu modus tersebut, maka terjadi resonansi, kesesuaian energi nukleon yang datang dan dinamika inti internal. Nah, delta T ini disebut sebagai waktu hidup resonansi, resonance lifetime. Ini adalah kanal-kanal reaksi ya. Jadi ada 3 kanal secara umum. Jika nukleon bertemu inti, kemudian terbentuk suatu keadaan resonansi, setelah itu pecah lagi, terpisah, ada nukleon yang datang tadi dan inti ya. Nah, pada kasus ini jika nukleon yang datang dan yang pergi energinya sama, nukleon terhambur sama energinya dengan nukleon yang datang, maka disebut ini kanalnya kanal reaksi inelastik, kanal elastik ya, tidak ada perubahan energi. Nah, bisa saja nukleon yang terhambur itu energinya berkurang dan nukleon inti yang ditinggalkan itu tereksitasi, naik ke keadaan energi yang lebih tinggi. Nah, ini disebut sebagai kanal inelastik. Nah, kanal yang lebih umum, kanal reaksi, bisa saja nukleon datang menabrak inti, kemudian di sini hasilnya adalah intinya bisa pecah mengalirkan inti-inti lain dan nukleonnya bisa lebih dari satu. Jadi ini yang lebih umumnya terjadi partikel yang berbeda di sebelah kanan sini. Nah, kita kembali ke sini tentang resonansi, bagaimana digambarkan oleh model tetes cairan. Jadi ini model tetes cairan itu ide Bohr ya. Misalkan dalam proses tabrakan nukleon ke inti, nukleon datang, kemudian dia ditangkap oleh inti sehingga terbentuk keadaan sementara, keadaan paduan, compound system ya, yang sifatnya sementara. Nah, ibarat tetes cairan itu bila ada tetes kecil cairan menabrak tetes besar, maka dia ini bersatu ya, ini ditangkap oleh tetes yang besar ya, terbentuk keadaan paduan, sistem paduan, compound system di sini. Jadi dibayangkan seperti tetes cairan seperti itu, analog gitu ya. Nah, sistem sementara ini, compound system ini tuh tidak berlangsung selamanya, jadi hanya sementara ya. Suatu saat dia meluruh ke dalam salah satu kanal yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Ada kanal elastik, kanal inelastik, kanal reaksi. Jadi gambaran sebagai tetes cairan seperti ini. Setelah beberapa saat bisa saja ini pecah lagi ya. Pecahnya bisa menjadi seperti keadaan semula ya. Ada tetes cairan kecil dan besar. Ini merepresentasikan keadaan di dalam, untuk kasus inti adalah contoh kanal elastik atau kanal inelastik ya. Dan juga bisa pecah menjadi beberapa bagian yang berbeda dari keadaan awal. Ini merepresentasikan pada kasus inti kanal reaksi. Nah, lebih detail tentang keadaan atau sistem paduan ini, jadi dicoba dijelaskan bahwa ketika nukleon datang dan ditangkap oleh inti, maka energi nukleon yang datang itu di-share, dibagi ke nukleon-nukleon di dalam inti yang ditumpuknya ya. Dan lalu energi di-share, dibagi ke semua nukleon di dalam inti tersebut. Nah, sebagian nukleon yang ada di permukaan inti
Nah, ketika dia mendapat bagian energi pada proses ini, bisa saja energi yang diperolehnya itu membuatnya cukup untuk melepaskan dari inti, sehingga terjadilah peluruhan ini. Nukleonnya ada bagian-bagian dari inti yang pecah, memisahkan diri dari inti asalnya. Ini gambarannya seperti itu. Jadi dengan membayangkan sebuah tetes cairan, orang bisa menjelaskan fenomena resonansi ini, ya. Kemudian juga kontribusi lain dari model tetes cairan adalah memberikan dua suku ini di rumus massa semi empirik. Semuanya berdasarkan melihat kemiripan beberapa sifat inti dengan sifat-sifat tetes cairan. Kita lanjutkan dengan model yang lain. Di sini adalah model gas Fermi. Fermi gas model ini contoh model independen. Model independen yang pertama, ya. Di sini belum menggunakan mekanika kuantum, di sini juga belum ada mekanika kuantum, di sini juga belum ada mekanika kuantum. Orang sebut ini adalah model semi kuantum. Nah, di sini nukleon dibayangkan berdiri sendiri, tidak saling berinteraksi, tapi interaksi efektif dengan nukleon lain digantikan oleh sebuah potensial. Jadi setiap nukleon mengalami potensial yang sama. So, digambarkan seperti ini. Itu sumbu energi, dan ini ada potensialnya seperti ini. Potensialnya negatif karena ini keadaan terikat, ya. Jadi ini orang bilang sumur potensial, dan ini untuk mudahnya dibuat saja kotak, ya, si model yang paling sederhana. Nah, nukleon mengisi dari dasar sini sampai yang tertinggi. Ini permukaan Fermi. Energi di sini disebut energi Fermi. Yang di bawah sini disebut Fermi-C atau laut Fermi, ya. Di bawah sini tidak ada keadaan yang mungkin, ya. Jadi mulai dari sini. Nukleon berada di salah satu keadaan unik, ya. Nah, jika energi dihitung dari dasar sumur potensial ini, berarti karena ini adalah energi potensial, maka dari sini sampai sini ini adalah energi kinetik. Dari sini sampai energi nukleon yang di sini itu juga adalah energi kinetik. Kita lihat ini contoh hitungan dengan berdasarkan gambaran seperti ini, ya. Contoh hitungan model gas Fermi. Kita kenal di mekanika kuantum itu bahwa ruang bukan hanya ruang yang kita kenal sehari-hari, ini ruang posisi, tapi ada banyak ruang, atau disebut secara umum adalah representasi. Meskipun ini belum pakai kuantum, tapi hal-hal representasi seperti ini orang sudah kenal di fisika. Jadi dalam ruang momentum atau dalam representasi momentum itu tiap keadaan, tiap state itu menempati ruang momentum sebesar ini, ya. Jadi jika kita punya sebuah bola di ruang momentum yang radiusnya P, ada berapa banyak keadaan dalam bola tersebut, maka tinggal volume bola dengan radius P ini dibagi volume tiap keadaan yang besarnya ini. Kita dapatkan seperti itu. Jadi ini adalah jumlah keadaan dalam bola beradius P. Nah, tiap keadaan ini nanti diisi oleh nukleon. Kita tahu bahwa nukleon sebagai fermion itu spinnya setengah, ya. Jadi ada dua keadaan spin yang mungkin. Maka jumlah keadaan yang bisa diisi nukleon sesungguhnya adalah dua kali ini.
Karena itu kita kalikan 2, kita dapat ini bukan 4 tapi 8. Kemudian kita ingat lagi bahwa nukleon ada proton, ada neutron. Kalau kita anggap proton neutron itu adalah hanya keadaan isospin, nukleon punya isospin setengah, sehingga ada 2 keadaan yang mungkin. Salah satu keadaannya dia muncul sebagai proton, isospin up. Keadaan yang lain, isospin down, dia muncul sebagai neutron. Nah, kalau kita perhitungkan ini juga, maka jumlah keadaan yang bisa ditempati oleh nukleon itu bukan hanya sekian tapi 2 kalinya, karena itu didapatkan ini. Jadi ini adalah jumlah keadaan yang tersedia untuk diisi oleh nukleon pada bola beradius P di ruang momentum. Nah, jika kita bayangkan nukleon mengisi dari bawah sampai yang tertinggi, kita ambil inti yang nomor masanya A atau jumlah nukleonnya A, maka kita dapatkan jumlah keadaan yang diperlukan untuk menampung A nukleon adalah, ya tinggal ini kita ganti dengan A, maka kita bisa dapatkan di sini momentum Fermi, ya. Jadi momentum nukleon di permukaan Fermi sini. Jadi untuk inti yang berisi A nukleon, maka dia dibayangkan seperti bola di ruang momentum dengan radius P adalah momentum Fermi, seperti ini, ya. Nah, volume adalah volume biasa di ruang yang kita lihat sehari-hari. Ini adalah volume inti. Nah, kita sudah kenal bahwa radius inti adalah sebanding dengan akar 3 dari nomor massa dari jumlah nukleon, maka volume inti sebesar ini. Ini suatu parameter, sehingga jika kita masukkan ke dalam sini, kita bisa dapatkan momentum Fermi nilainya seperti ini. Dengan diperoleh momentum Fermi, orang bisa cari energi Fermi, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa karena dihitung dari dasar sini potensial, maka energi yang kita dapatkan di sini adalah energi kinetik. Maka energi Fermi dicari dari momentum Fermi, hubungannya adalah hubungan energi kinetik dan momentum kuadrat bagi 2 massa. Masukkan ke sini, maka kita dapat energi Fermi, ya. Nah, kita lihat energi Fermi, momentum Fermi tidak bergantung pada jumlah nukleon. Jumlah nukleonnya berapapun, ini nilainya tetap. Kita kembali ke sini. Ini adalah menggambarkan jumlah keadaan yang bisa ditempati oleh nukleon. Karena itu kita bisa cari, ya, jumlah nukleon. Jika semua keadaan itu diisi oleh nukleon, maka jumlah keadaan sama saja dengan jumlah nukleon. Ada berapa banyak nukleon yang memiliki energi E sampai E plus DE. Ini tidak lain adalah tinggal mendiferensiasikan persamaan ini, ya, seperti yang ini, terhadap dan diturunkan terhadap momentum, ya, karena yang lainnya adalah konstan. Nah, kemudian momentum dengan energi hubungannya seperti ini, maka kita bisa dapatkan dP ini besarnya seperti apa. Kita peroleh dN dalam energi dan dalam DE. Dengan demikian kita peroleh yang disebut fungsi distribusi atau rapat nukleon, ya, dN per DE. Nah, jika orang sudah punya ini, maka orang bisa menghitung banyak hal, ya. Contohnya ini, jika kita integralkan untuk seluruh energi dari 0 sampai energi Fermi, energi yang tertinggi, maka yang kita dapat adalah sama saja menjumlah nukleon dari energi terendah sampai energi yang tertinggi. Tentunya didapat jumlah nukleon atau nomor massa ini, ya. Jika kita ingin menghitung energi total
sistem tersebut, maka sisipkan saja E di sini ya. Dikalikan dengan fungsi distribusi ini atau rapat nukleon terhadap energi, maka ini dikerjakan integral tersebut, kita dapatkan energi total sistem tersebut. Energi total di sini karena dihitung dari dasar potensial, maka maknanya adalah energi kinetik total. Didapatkan nilainya seperti ini ya. Jika kita masukkan ini semua ke sini, kerjakan integralnya, kita dapatkan seperti itu. Nah, ini wajar bahwa energi total sebanding dengan jumlah nukleon. Makin banyak nukleonnya, maka energi totalnya makin besar. Nah, di sini kita akan lakukan hal yang sama seperti perhitungan ini, namun kita bedakan nukleon, kita bedakan proton dan neutron gitu ya. Jadi kita stop hanya sampai di situ, kita tidak bicara isospin. Jadi ini adalah menunjukkan jumlah keadaan yang bisa diisi oleh proton dan juga jumlah keadaan yang bisa diisi oleh neutron ya. Jadi kita tidak bicara isospin. Nah, orang bisa cari lagi rapat proton dan rapat neutron dengan cara yang sama seperti ditunjukkan di baris ini ya. Dan diperoleh nilainya seperti ini. Ini rapat proton, rapat sama dengan rapat neutron. Kita singkat saja seperti ini. Nilainya adalah seperti itu. Nah, dari situ orang bisa hitung untuk proton sendiri energi Ferminya berapa, untuk neutron sendiri energinya berapa. Jadi jika kita masukkan kerjakan integral ini, masukkan rapat proton, tentunya yang diperoleh adalah Z, jumlah proton ya. Jadi jika semua yang ada di sini dimasukkan ke dalam sini, kita kerjakan integralnya, masukkan batasnya, maka nanti kita dapatkan di sebelah kiri ini ada suatu ekspresi yang berisi energi Fermi proton. Di sebelah kanan adalah Z. Nah, jika kita sisakan di sebelah kiri energi Fermi proton, semuanya digeser ke kanan, maka kita dapatkan nilai ini. Hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk menghitung energi Fermi neutron. Bedanya di sini bukan Z tapi jumlah neutron, yaitu A dikurangi Z. Kita dapatkan energi Fermi neutron seperti ini. Jadi berbedanya bergantung jumlah proton dan neutronnya. Jika jumlah proton dan neutron sama, yaitu setengah A, maka ini tentu nilainya sama. Nah, energi kinetik total proton dan neutron juga bisa dihitung. Tinggal masukkan E di sini, kerjakan integralnya, kita peroleh ini sebanding dengan jumlah proton. Energi kinetik total neutron sebanding dengan jumlah neutron. Sekarang kita lihat kasus jika jumlah proton dan neutron sama ya. Ini energi total, yaitu setengah A. Kita dapatkan bahwa energi Fermi proton sama dengan energi Fermi neutron. Kita lihat sini tadi, besarnya adalah ini. Dan ini ternyata sama dengan energi Fermi ketika kita hitung dengan memperhitungkan isospin. Kita tidak bedakan proton dan neutron ya. Nah, ini terjadi pada kasus ini. Jumlah proton dan neutron sama, yaitu setengah A. Kita juga dapatkan energi total proton itu sama dengan energi total neutron. Kita bisa lihat di rumus ini, energi Ferminya sama, jumlah proton neutron sama, maka energi total proton dan neutron juga sama, nilainya sekian. Nah, ini praktis adalah setengah kali energi total dalam perhitungan yang menggunakan isospin. Jadi jika dijumlahkan sekarang energi total sistem proton dan neutron, maka menjadi sama dengan energi total inti yang menggunakan
perhitungan isospin ya, energi totalnya. Nah, kita sekarang bandingkan sistem dengan Z dan N sama, yaitu setengah A, dengan sistem yang Z dan N nya beda. Kita sudah dapatkan untuk Z dan N sama itu energi totalnya sekian, sedangkan untuk Z dan N berbeda yang lebih umum energi totalnya ini. Nah, kita hitung selisihnya ya. Selisihnya ya didapat seperti itu ya. Ini kita bisa cek jika Z nya itu sama dengan setengah A, maka ini sama dengan 0 ya. Kalau ini 0 maka ini ada 1 2 dikurangi 2 0, sehingga selisih ini 0 ya. Nah, jika ini tidak tepat sama dengan A per 2 Z nya tapi hanya mendekati, maka delta menjadi suatu nilai yang sangat kecil ya, dan orang bisa lakukan ekspansi Taylor dan didapatkan itu nilainya positif ya. Jadi dengan kata lain, kita lihat sini saja yang mudah, selisih ini secara umum tuh nilainya adalah positif jika Z tidak sama dengan N. Jika nilainya positif berarti energi total untuk sistem yang Z dan N nya berbeda itu lebih tinggi dari energi total untuk sistem yang Z dan N nya sama. Itu yang kita simpulkan di sini. Nah, jika energi total, energi di situ adalah energi kinetik, lebih besar, menunjukkan ikatannya lebih lemah. Dengan demikian, ini sesuai dengan pengamatan bahwa jika kita punya satu isobar, satu sekumpulan inti yang jumlah nukleonnya sama, maka yang paling stabil adalah yang Z dan N nya sama. Z dan N nya berbeda itu akan kurang stabil. Nah, catatan bahwa dalam hal ini kita belum memperhitungkan energi Coulomb ya. Jadi ini hanya semuanya hanya mengambil interaksi nuklir. Nah, jika kita masukkan juga energi interaksi Coulomb, maka tidak sepenuhnya seperti ini. Ketika A nya makin besar, maka jumlah neutron harus lebih besar supaya inti lebih stabil, supaya interaksi nuklirnya bisa mengimbangi interaksi tolak Coulombnya. Nah, kesimpulan ini diperoleh dalam keadaan kita belum atau tidak melibatkan interaksi Coulomb. Dan jika A hampir atau mendekati setengah, jika jumlah protonnya mendekati setengah jumlah nukleon, maka nilai ini bisa dicari kurang lebih seperti itu. Jika dimasukkan kembali ke rumus ini, kita peroleh suatu bahwa selisih energi ini besarnya sekian. Nah, ini kita sudah kenal, ini sesuatu yang kita sudah lihat di rumus massa semi empiris. Jadi, dan di rumus massa itu interpretasinya bisa kita balik, yaitu kita kaitkan dengan energi ikat, binding energi. Nah, suku ini didapat dari utak-atik berdasarkan model gas Fermi ini menjadi koreksi bagi energi ikatnya, bahwa apabila jumlah proton dan neutronnya tidak sama, maka energi ikat menjadi kurang sedikit ya, sesuai sebanding dengan N min Z kuadrat per A. Tapi jika Z dan N sama, maka energi ikatnya menjadi lebih rendah, menjadi lebih stabil. Oke, sekian dulu tentang model inti. Nanti kita akan lanjutkan tentang model inti di video berikutnya. Terima kasih.